Jadi bukan salahnya BKN, salah kepala daerahnya lambat mengupload. Kenapa lambat mengupload? Karena kepala daerah ini, para wakil Mendagri, mungkin bisa jadi atensi, mendelay dokumen yang harus diupload. Terlalu banyak negosiasi sosiologis di daerah. Ketua, apa negosiasi sosiologis ya? Ya. Mau kita bilang mengakomodir tim ses kan nggak bagus. Hadir. Kami juga menemukan fakta beberapa P3K yang sudah di-SK-kan ternyata datanya fiktif atau siluman. Di beberapa DPRD sekarang sedang membentuk pansus terkait dengan hal ini. Agar satu nafas, saya beri kesempatan dulu kepada Kepala BKN untuk menyambung apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Menpan RB. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi 2 beserta seluruh pimpinan Komisi 2, Bapak Ibu anggota Komisi 2, Ibu Menpan RB dan Bapak Wamen beserta seluruh jajaran, Bapak Wamendagri, Ibu Wamendagri, Bapak Kepala UIKN beserta seluruh jajaran, izinkan kami menyampaikan laporan terkait dengan realisasi program kerja BKN beserta proyeksi di 2026 yang bisa kami laporkan sebagai berikut. Ada 3 bagian. Pertama, kerangka umum BKN, kemudian realisasi anggaran, dan yang ketiga, capaian kinerja serta beberapa proyeksi di 2026. Bapak Pimpinan, BKN tugas utamanya adalah menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, di bidang pembinaan, penyelenggaraan, pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen ASN, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit. Ini yang menjadi program tahun 2025 dan dilanjutkan di 2026. Dari arahan Bapak Presiden yang ada di Perpres tadi, yang kita kerjakan, arahan dari Ibu Menpan RB, kita saat ini terdapat penambahan kurang lebih 1,4 juta ASN baru. Di bulan Januari 2025, jumlah ASN kita 4,2 dan sekarang 5,588. Dan insya Allah di 1 Desember akan bertambah lagi karena proses penetapan SK untuk P3K penuh waktu dan paruh waktu terus berjalan. Perlu kami laporkan juga di dalam forum yang mulia ini, ASN kita 76% ada di daerah, 4,2 juta, dan yang ada di pusat 24% atau 1,3 juta. Sekarang dari sisi gender, 44% itu pria atau 2,4 juta, dan 56% wanita atau 3,1 juta. Yang juga perlu kami laporkan kepada Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu anggota DPR RI, Komisi 2, PNS kita 64% dan P3K kita bertambah sangat tinggi menjadi 36%. PNS kita 3,6 juta dan P3K kita 1,988 juta. Dari sisi kelompok jabatan, ASN kita 6% di jabatan struktural, kemudian 63% di jabatan fungsional, dan 31% pelaksana. Di sini yang nanti perlu kita perjelas kembali, yang pelaksana ini mau kita proyeksikan berapa persen lagi yang masuk ke jabatan fungsional untuk bisa menjawab tuntutan di Asta Cita. Karena kalau melihat yang ada di jabatan fungsional saat ini, terbanyak itu di sektor pendidikan dan kesehatan, hampir 60%. Jadi yang di kelompok teknis itu hanya 40%. Jadi dari sisi Asta Cita, yang paling siap dari sisi kuantitas itu di sektor kesehatan dan pendidikan. Dari sisi anggaran BKN pagu setelah efisiensi adalah 862 miliar. Saat ini sudah terserap kurang lebih 88
dan diproyeksikan sampai dengan akhir Desember di 98%. Saat ini sedang proses penyelesaian berbagai kegiatan dalam rangka memenuhi target-target yang sudah ditetapkan. Dari BKN ada beberapa program prioritas yang kita kerjakan saat ini, mulai dari bagaimana kita menghitung, ya masih di slide yang tadi, menghitung peningkatan kesejahteraan ASN, kemudian digitalisasi manajemen ASN, penguatan manajemen talenta, kemudian evaluasi kebijakan manajemen ASN, serta mengarahkan ke kompetensi dan budaya digital ASN. Di BKN ada 3 program prioritas nasional, yaitu kebijakan roadmap penerapan sistem pensiun, penyiapan database profil ASN, dan rekomendasi wasdal sistem merit. Jadi Bapak dan Ibu pimpinan dan anggota Komisi 2, saat ini rekomendasinya sudah selesai 85%, insya Allah di minggu pertama Desember sudah selesai semua. Kemudian dalam rangka pengembangan karir ASN, di BKN mengembangkan 8 kebijakan baru yang isinya adalah lebih melindungi, memudahkan, dan membahagiakan para ASN. Semangatnya 3M, melindungi, memudahkan, dan membahagiakan. Pertama, periode kenaikan pangkat yang tadinya 6 kali setahun menjadi 12 kali setahun. Kemudian penerapan manajemen talenta. Yang ketiga, BKN bertindak sebagai pengawas sistem merit sehingga memilih tidak menjadi anggota di setiap pansel. Kemudian mendorong penerapan SLE maksimal 5 hari kerja. Kemudian yang kelima, kemudian pencantuman gelar. Keenam, periode uji kompetensi jabatan fungsional kepegawaian yang semula 4 kali setahun menjadi 12 kali setahun. Ketujuh, kemudian pencantuman gelar profesi. Dan kedelapan, pangkat ASN tidak terhambat karena pangkat atasan yang lebih rendah dari pangkat staf. Kami laporkan juga, Bapak dan Ibu, dalam rangka kebijakan nasional, BKN membantu kementerian dan lembaga. Kementerian Pertanian mengalihkan 34.360 orang jabatan penyuluh pertanian daerah dipindahkan menjadi jabatan penyuluh di tingkat nasional. Kemudian di Badan Gizi 32.000 formasi, penentuan potensi dan rekrutmen guru dan tenaga pendidik untuk sekolah rakyat 5.044 formasi, pengalihan pegawai non-ASN pada program Koperasi Merah Putih diproyeksikan 59.217 orang, kemudian 5,2 juta ASN untuk penyelenggaraan layanan dasar, 61.796 ASN mendukung hilirisasi, dan penataan ASN di berbagai lembaga di Kabinet Merah Putih kurang lebih 506.000 ASN. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terkait dengan KPI BKN, beberapa hal di halaman 11 perlu kami laporkan. Lembaga-lembaga yang sudah menyelenggarakan prinsip meritokrasi sekarang sudah berjumlah 447 instansi. Kemudian nilai RB BKN yang saat ini ditargetkan 90, dan ini dari sisi pencapaian sistem merit dari target 261 lembaga, nanti nilai sistem meritnya A dan B. Kemudian berikutnya di halaman 12, untuk indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan manajemen ASN ditargetkan sebesar 94 dengan capaian 89. Kemudian penyelesaian penyelenggaraan layanan manajemen ASN yang sesuai standar ditargetkan 95%, terrealisasi 98%. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kemudian dalam rangka mendorong percepatan dan kemudahan pelayanan, di BKN mendorong digitalisasi menuju otomasi.
Jadi kalau kita lihat tahapannya, saat ini kita sudah masuk di tahapan otomasi sehingga beberapa layanan di BKN tidak lagi dijawab dengan surat, tapi real time dengan notifikasi. Nah, layanan otomasi ini kita lakukan agar mendukung kebijakan dari Ibu Menpan di SPBE. Tentu ini kita lakukan agar layanan bisa menjadi lebih cepat dan didukung dengan satu data. Oleh karena itu di poin 3, kita harus mengurangi disparitas data terlebih dahulu, sehingga kepastian layanan, ketepatan layanan, dan membangun employee experience. Jadi para ASN lebih percaya kepada layanan BKN. Bapak dan Ibu, secara teknis kami sampaikan ada 9 layanan utama para ASN. Dan ini yang terus kita otomasikan sehingga bisa menjadi lebih cepat dan lebih terukur dan lebih akurat. Misalnya ketika kita menyelesaikan penerbitan nomor induk pegawai, kita sudah menyelesaikan usul masuk 2,1 juta, sudah selesai kurang lebih 2,1 juta. Ini meliputi dari CPNS dan P3K. 2 menit lagi Pak Juzan. Kemudian untuk kenaikan pangkat 170.000 yang masuk, hanya 105 yang belum selesai. Dan ini terus kami lakukan dengan model otomasi. Dalam bidang proyeksi penyelenggaraan layanan manajemen ASN, ada satu yang perlu kami laporkan secara cepat, yaitu bagaimana kita melakukan perencanaan kebutuhan ASN. Jadi Bapak Pimpinan ini menetapkan formasi agar di tahun 2026 Ibu Menteri PAN bersama-sama dengan BKN lebih memiliki pedoman agar sesuai dengan Astacita. Kami memberikan kajian-kajian kepada Ibu Menteri yang nanti bisa ditindaklanjuti dalam bentuk formasi. Silakan rekan-rekan kita lanjutkan ke halaman 22. Bapak Ibu, terkait dengan bagaimana kita melakukan upaya digitalisasi seluruh layanan ASN, platform ASN digital dengan 47 layanan saat ini sudah dikunjungi rata-rata 3 juta kunjungan per hari. Ini tentu menggembirakan, dari 5,6 ASN rata-rata 3 juta melakukan update data ataupun menengok akunnya masing-masing. Jadi kalau kita hitung rata-rata mingguan itu sampai 26 juta kunjungan yang di pojok kanan bawah. Kemudian terkait dengan pengendalian dan pengawasan di halaman 24, ini terus kami lakukan dengan pendekatan yang lebih cepat. Jadi di Kedeputian Wasdal saat ini menerbitkan berbagai rekomendasi yang kita proses melalui integrated mutasi. Pimpinan, perlu kami laporkan bahwa saat ini di BKN tidak lagi prosesnya surat dikirim melalui tata usaha, tetapi semua langsung di-upload ke dalam sistem integrated mutasi dan mudah dilacak dengan SLA maksimal 5 hari. Dan ini menghasilkan beberapa hal yang perlu terus kita lanjutkan agar dampaknya bisa lebih bagus dan lebih tepat sebagaimana di halaman 25. Kita berharap dengan metode pengawasan yang dilakukan di BKN terdapat dampak-dampak yang lebih positif, terutama di kolom kanan paling bawah. Bisa melindungi karir ASN, memastikan pengembangan karir ASN, membantu PPK dalam mutasi, rotasi, pengangkatan, dan pemberhentian sesuai ketentuan. Jadi ini Bapak dan Ibu pimpinan, yang terakhir yang perlu kami laporkan adalah terkait dengan penerapan manajemen talenta. Silakan teman-teman dibuka pada ini slide halaman terakhir ya Pak Zudan ya. Terkait manajemen talenta.
terdapat lompatan yang luar biasa. Pada mulanya kami tidak terlalu optimis dengan penerapan manajemen talenta ini. Ternyata Ibu dan Bapak, saat ini dari 643 instansi, 539 instansi sudah berproses dan 90 instansi sudah selesai persetujuannya. Ini lompatan yang sangat masif dan perlu terus kita lanjutkan di 2026. Terima kasih Bapak dan Ibu Komisi 2 yang terus mendukung program-program BKN bisa berjalan sesuai dengan rencana. Terima kasih pimpinan, mohon maaf lahir batin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kepala Badan Kepegawaian Negara yang telah memaparkan berbagai inovasinya dalam rangka pelayanan kepegawaian yang ada di Indonesia, terutama intervensi digital yang sekarang dilakukan, walaupun tentu kita menyadari bahwa proses transformasi dari analog ke digital itu membutuhkan kesiapan semua pihak. Kami di Komisi 2 DPR RI ini, Pak Kepala BKN, banyak menerima keluhan dari berbagai daerah, apakah itu dari Bupati Wali Kota, atau misalnya dari DPRD, terkait beberapa usulan mereka tidak bisa diproses. Ternyata begitu kami cek melalui staf kami, terlambat menguploadnya. Jadi bukan salahnya BKN, salah kepala daerahnya lambat mengupload. Kenapa lambat mengupload? Karena kepala daerah ini, para wakil Mendagri, mungkin bisa jadi atensi, mendelay dokumen yang harus diupload. Terlalu banyak negosiasi sosiologis di daerah untuk dimasukkan sebagai calon P3K paruh waktu yang sekarang hadir. Kami juga menemukan fakta beberapa P3K yang sudah di-SK-kan ternyata datanya fiktif atau siluman. Di beberapa DPRD sekarang sedang membentuk pansus terkait dengan hal ini. Ketua, negosiasi sosiologis ya? Ya. Mau kita bilang mengakomodir tim ses kan nggak bagus. BKN ini saya sarankan nanti lambang dan tagline-nya diganti, Pak. Karena kalau dilihat dari portofolio APBN dengan kinerjanya jomplang. Jadi saran saya nanti tagline di Kementerian Agama pindah ke BKN, ikhlas beramal aja. Karena beberapa deputinya anggarannya 0 tahun 2026.